semangat Bapak Ibu. Nah, belum kelihatan ini. Semangat Ibu. Bapak-bapak semangat. Coba saya cek semangatnya nih ya dengan jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallama basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, yaitu Ketua DKM Masjid Darul Muhsinin yang terhormat Bapak Dr. Haji Adi Firdaus. Kita doain beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa memakmurkan rumah Allah ini. Yang juga sama-sama kita hormati Ibu Lurah Kalibaru atau yang mewakilinya. Juga kita doain Ibu Lurah dan seluruh para staf Kelurahan Kalibaru, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para pengurus, para panitia, terkhusus Ketua Panitia Bapak Haji Erwin, kita doain. Doanya Pak Bu, sehat, panjang umur, biar dapat apa? Oh, insya Allah mudah-mudahan ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis Maulid Nabi yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Mari sama-sama semangatnya kita buktikan kepada Nabi dengan kita bersolawat bersama. Sallallahu ala sallallahu ala, tentuin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi biar semangat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu sal
Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapin 2 hadiah. Yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Ya, disimak. Bapak Ibu, malam ini kita peringati orang yang paling termulia. Kita peringati kelahiran orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang paling benar, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pengen nggak? Pengen nggak masuk surga bersama Nabi? Pengen? Pengen aja apa pengen banget? 2 yang jangan ditinggalkan. Berapa? 2. Jangan pernah tinggalkan sholat kalau pengen bersama-sama di dalam surga bersama Nabi. Jangan tinggalin apa, Bu? Sholat. Nih ibu-ibu masih punya utang sholat? Banyak apa banyak? Masya Allah. Kira-kira kalau orang punya utang sholat, bisa nggak masuk surga? Tahu tuh ya. Jadi yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau Anda berani tinggalkan sholat, berarti berani tinggalkan Allah. Kalau Allah yang maha penentu mati dan hidup kita sudah berani ditinggalkan, jangan pernah berharap kalau kita bisa masuk surga bersama Nabi. Tuh, yang masih punya utang sholat, buru-buru bayar, mumpung Israel belum datang. Ya Bu ya. Israel ini tiap hari Bapak Ibu sekalian keliling terus. Bisa jadi besok kita udah dipanggil, dijemput oleh Israel. Sementara kita masih punya utang sholat belum kita bayar. Kalau kita sedang banyak masalah, nih Bapak Ibu saya tanya, punya masalah nggak? Punya masalah nggak? Masalahnya besar apa kecil? Sedikit apa banyak? Semakin banyak kita punya masalah, maka semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Sholat. Sholat itu kunci solusi berbagai masalah. Coba Bapak Ibu lihat. Kalau lagi susah, nggak punya duit, nggak punya rezeki, suruh sholat apa Bu? Suruh sholat apa Bu? Duha, tuh tahu. Duhanya di rumah berapa rakaat? Berapa? 2. Pengen rezekinya banyak, sholatnya 2. Banyak gak kira-kira? Jadi kalau kita pengen rezekinya banyak, energi pendekatan diri kita kepada Allah jauh lebih besar. Kalau pengen dapat hasil yang besar. Sama kayak Bapak Ibu mancing di kolam ikan, mancing di empang, mancing di laut, sama nggak kailnya? Nggak sama. Jadi kalau kita pengen mancing rezekinya banyak, maka harus dikeluarkan energi kita lebih banyak. Nih, duha minimal berapa Bu? Duha 2. Maksimal 12. Pernah sholat duha 12? Nah, besok kalau kata guru saya, sekali-kali dalam seumur hidup kita lakukan ibadah yang paling tinggi, yang paling gede.
Duha minimal 2, berarti maksimal 12. Sekali-kali hidup kita lakukan ibadah yang paling banyak. Nih Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat. In shallaita duha raka'ataini. Jika kamu setiap hari sholat duhanya 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Orang ini tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Tuh. Kalau sampai hari ini masih punya penyakit lalai, obatnya apa? Duha 2 rakaat setiap hari. Tambahin berapa? 4 rakaat. Kalau ada orang yang duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka orang ini dicatat menjadi orang baik. Orang baik. Pengen nggak Bu jadi orang baik? Bapak-bapak pengen jadi orang baik? Kalau pengen jadi orang baik, minimal duhanya berapa? 4. Naik 6. Kalau ada orang yang duhanya 6 rakaat, kutibta minal qanitin. Orang ini dicatat sebagai orang yang ahli ibadah, orang takwa. Orang takwa itu cirinya kalau duha 6 rakaat. Mau jadi orang takwa enggak? Minimal 6. Naik berapa Bu? 8. Kalau ada orang duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizin. Orang itu dicatat sebagai orang yang sukses. Tuh. Maka saya tanya tadi, pengen sukses Bu? Pengen sukses? Kalau pengen sukses, hartanya mengalir, rezekinya banyak, duhanya berapa? 8. Sesuai dengan energi yang ada. Naik berapa? 10. Kalau ada orang yang duhanya 10 rakaat setiap hari, kata Nabi, orang itu tidak dicatat melakukan dosa pada hari itu. Jadi kalau sehari kita kerjain duha 10, dosa kita hari itu apa tuh? Habis. Pengen nggak? Pengen nggak punya dosa? Habis, bersih dosa kita dengan kita melakukan apa? Duhanya 10 rakaat. Finish, terakhir berapa? 12. Nih, jaminannya nih. Ini semua saya tanya, akan pulang kampung nggak? Semuanya akan mati nggak? Semuanya akan kembali menghadap Allah nggak? Pasti. Tapi bagaimana ketika kita pulang kampung, ketemu Allah, berhadapan dengan Allah, kita sudah punya kafling di surga. Nah, untuk bikin kafling di surga, kata Nabi apa? Lakukan sholat duha 12 rakaat setiap hari. Bunyalahu baitun fil jannah. Orang yang setiap hari duhanya 12 rakaat, maka orang ini dibangunkan rumah di surga. Tuh. Kita bikin rumah di kampung kita aja susah. Susah nggak Bu? Rumahnya kecil-kecil. Tapi kita nanti pulang ke akhirat, pulang kampung, udah punya kafling, punya rumah. Bagi orang yang setiap hari duhanya berapa? 12. Nih pulang maulid nih, pulang maulid. Jangan kagak ada bekasnya. Pulang maulid di mana Bu? Tahta Syajar. Apa oleh-olehnya? Besek ya. Oleh-olehnya satu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau yang ngerjain yang 5 waktu, yang fardu, yang wajib 5 waktu, setiap hari kita kerjakan, maka itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang itu dekat apa jauh sama Allah tergantung dia sejauh mana ngerjain yang wajib. Ya.
Jadi kalau orang ngerjain wajib, sholatnya 5 waktu tuntas, puasa Ramadannya tuntas. Ini Ramadan masih punya utang nggak, Bu? Bu, ya, buru-buru bayar. Kalau kita ngerjain yang wajib, berarti Allah itu dekat dengan kita. Tetapi kata Allah, kalau kita udah ngerjain yang wajib, yang sunnah kita kerjain, maka akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Tuh, kalau yang wajib deketin diri kita kepada Allah, kalau yang sunnah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, makanya saya nggak bahas yang fardu sholatnya, cukup yang sunnah. Karena orang gini, Bapak Ibu sekalian, kalau yang sunnahnya rajin, kalau yang sunnahnya udah rapi, pasti wajibnya apa? Rapi. Nggak mungkin masa orang sholat sunnah doang, wajibnya enggak ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan pahala kafling di surga, kerjakan sholat sunat apa? 12 rakaat. Nih, satu lagi. Pahalanya sama. Kafling di surga ngerjain qobliyah ba'diyah. Sering nggak, Bu? Kalau sholat ada ba'diyah, ada qobliyah, sering nggak? Disebut apa tuh? Sholat apa? Rawatib. Sholat sunat rawatib yang 12 rakaat itu pahalanya sama, dibangunkan rumah di surga. Saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Yang 12 rakaat sholat sunat rawatib itu mana-mana aja? Silakan, ada mikrofonnya. Mana mikrofon? Mana ibu-ibu ada yang bisa jawab? 12 rakaat rawatib mana-mana aja yang pahalanya berapa? Dibangunkan rumah di surga. Nah, Ibu Rurah, Masya Allah, Bu Rurah, 12 rakaat, langsung mikrofonnya. 12 rakaat itu mana-mana aja? Ya, silakan Bu Sekel. Ayo cepat, durasi. 1. Qobliyah subuh 2 rakaat. Oke. 2. Dulu qobliyah zuhurnya berapa? 2, 4. Terus kan 12. Hah? No, salah. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang jawab? Nah, kasih mikrofonnya. Ayo, salah udah, kasih mikrofonnya. Ambil mikrofonnya, ambil. Ini, nih, ambil duluan tuh, ambil. Ini, Bu. Nih, yang pink. Ah, ya silakan. Ayo. Langsung. Qobliyah subuh 6 8 10. Masya Allah. Bu Sekel, bisa diulang Bu Sekel? Ngulang aja, ngulang. Bisa. Mana hadiahnya? Situ hadiahnya tuh. 1 aja. Oke. Ibu nih, saya kasih buku saya yang baru terbit, hadiah. Mudah-mudahan menjadi hamba yang beruntung hari ini. Ya, oke. 1 tuh. Saya masih siapin hadiahnya. Siap-siap. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, sholat sunat rawatib yang 12 rakaat setiap hari kita lakukan, itu pahalanya dibangunkan rumah di surga. Qobliyah subuh 2, Qobliyah zuhur 4, Ba'diyah zuhur 2, Ba'diyah maghrib 2, Ba'diyah isya 2, 12 rakaat. Pahalanya berapa? Dibangunkan rumah di surga. Tuh, alhamdulillah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, sunnah Nabi.
Kalau malam ini kita peringati Rasulullah kelahirannya, bukan hanya memperingati kelahiran, tapi bagaimana bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan pulang maulid, apa yang gua bawa ya? Minimal tadi satu, duhanya 12 rakaat. Dua, rawatibnya 12 rakaat. Terus masih lanjut nih. Siap-siap. Salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih berapa rakaat, Bu? Bu, tasbih berapa? 4. Ya, yang dibaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ayo semangat. Wallahu akbar wala haula. Semangat. Illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Wallahu akbar wala haula. Ayo semangat. Illa Aliyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah wala ilaha. Wallahu akbar wala haula. Illa tasbih ini Bapak Ibu, satu, bacaan zikir yang Allah sangat suka. Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah suka ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah pengen suka sama kita, Allah demen sama kita, Allah sayang sama kita, maka baca yang Allah suka. Di antaranya apa? 4 tadi. Ahabbul kalam ilallah arba'un. Kalau Allah sudah suka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita minta pasti akan Allah berikan. Ya, sering-seringlah melakukan yang Allah suka. Di antaranya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa tasbih Bapak Ibu sekalian 1 rakaat dibaca dalam sholat tasbih? Berapa Bu? Berapa? 1 rakaat berapa tasbih itu? Subhanallah. Berapa? Berarti belum pernah sholat tasbih ini ya. Ya, berapa tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 rakaat itu kita baca 75 kali tasbih. Dikali 4 300. Nanti dia akan membuat timbangan kita menjadi apa tuh? Berat. Tuh Bapak Ibu sekalian, satu yang saya pesan malam ini, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua Ibu sekalian, yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat. Sholawat itu tanda cinta kita kepada Nabi.
Kata Nabi, faman kan aksaruhum alayya sholatan, siapa di antara umatku yang paling banyak bersolawat kepadaku, kana akrabahum minni manzilatan, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Tuh, orang yang paling benar cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benernya apa? Hati Nabi bersih. Nabi nggak pernah benci dengan orang. Nabi nggak pernah gedeg. Kenal gedeg, Bu? Gedeg? Nggak pernah. Nabi nggak pernah punya dendam dengan orang. Nabi itu maha penyayang, raufur rahim, sayang semuanya, baik orang Islam, baik non muslim, baik binatang, baik tumbuhan. Berkat adanya Rasulullah, mereka mendapatkan kelayakan hidup. Ya, maka apalagi kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai umatnya, jangan pernah tinggalkan sholawat. Minimal setiap hari 100 kali sholawat. Berapa, Bu? 100. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, saya tanya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Nabi pertama siapa? Nabi kedua? Nabi ketiga? Nabi ke-10? Diem. Tuh kan? Nabi yang ke-25? Ilokan. Ke-25 nggak tahu juga ya. Dari 25 Allah ringkes kemuliaan Nabi Muhammad ada di 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Siapa 5 nabi itu? Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak, ulul azmi ada berapa nabi? 5 nabi. Siapa itu? Bu Sekel mau jawab juga? Nah, 5 nabi ulul azmi itu dari 25 diringkes menjadi 5. Disebut ulul azmi, ada 5 nabi. Yang bisa jawab siapa sih yang 5 itu, saya kasih hadiah. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Oke, yang belakang. Mana mikrofon ya? Halo? Nah, belakang. Ini bapak-bapak nggak ada yang jawab? Bapak-bapak, ada? Tenang, Bu. Ayo, jawab. 5 nabi ulul azmi. Ayo, cepet. 1. Adam. No, udah salah. Tukar. Adam baik lagi. Ya, kayaknya ingat Google itu ya, Oke, ayo 1 Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa alaihissalam, Aisyah, Masya Allah. Lihat coba contekannya, Bu, lihat Google itu kayaknya. Tapi tetap kasih hadiah. Masya Allah, ini warga tahta sajar pinter ngelihat Google maksudnya. Ya. Selamat, Bu ya. Jadi buku saya itu judulnya Hamba yang Beruntung Dunia dan Akhirat. Mohon doanya, bulan November insya Allah akan terbit lagi yang ketiga. Ya, oke. Bisa dibaca, Bu? Bu, beruntung ya hari ini. Alhamdulillah. 5 nabi yang disebut ulul azmi. Nabi Nuh mulia, kemuliaan Nabi Nuh ada di Nabi Muhammad. Nabi Musa mulia, kalamullah, bisa berbicara kepada Allah. Kemuliaan Nabi Musa ada dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapak Ibu tahu nggak? Salah satu kemuliaan Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kalau sendiri. Beliau tuh kalau makan selalu cari tamu untuk nemenin dia makan. Pokoknya kalau makan nyari tamu, sini, temenin saya makan. Di sini ada nggak kalau mau makan nyari orang? Ada nggak? Belum bisa dapat mulia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulia, selalu mengajak makan orang. Kenal kek, nggak kenal kek, sini makan bareng saya. Kemuliaan Nabi Ibrahim ada di dalam diri Nabi Muhammad. Bu, di sini ada orang miskin nggak? Nggak ada. Di sini ada orang dermawan? Ada. Orang dermawan? Ada. Tapi melebihi dermawannya Nabi nggak ada. Termasuk saya. Nabi saking dermawannya, Bapak Ibu sekalian, saking dermawannya tidak pernah punya harta simpanan, nggak ada. Di sini siapa yang paling dermawan? Orang saking dermawannya, tiap hari ngasih makan, tiap hari bersedekah, tiap hari membantu orang, masih punya harta simpanannya di ATM, di mobil banking, di mobil, di kendaraan, di tanah. Berarti belum lebih dermawan dari Nabi. Nabi itu setiap hari harta yang beliau punya dihabisin hari itu untuk orang lain. Kita nggak bisa. Makanya Nabi disebut apa? Ajwadan nas. Manusia yang paling dermawan yaitu apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kita berusaha, ya, berusaha pengen kayak Nabi. Ya, pengen kayak Nabi, dermawan segala hal, dermawan tenaganya, dermawan pikirannya, dermawan cuannya. Ya, kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Dari mana sumbernya? Nih, dari hati. Hati Nabi bersih. Hati Nabi nggak pernah curiga dengan orang. Hati Nabi nggak pernah zolim. Hati Nabi nggak pernah dengki. Bersih. Nah, pengen nggak hatinya kayak Nabi? Saya kasih satu doa. Ya, satu doa ini dibaca tiap hari. Doa ini dibaca Nabi setiap Nabi berangkat dari rumah menuju masjid. Jadi kalau mau sholat dari rumah menuju masjid, baca doa ini. Terutama bapak-bapak nih yang rajin hadir sholat ke masjid. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Jadi orang kalau hatinya bercahaya, ama sapa baik akur. Ama sapa aja nggak pernah berantem. Ama sapa aja pasti nyambung. Kalau hatinya apa? Cahaya. Makanya baca doa ini biar hati kita bercahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Nabi bukan hanya hatinya saja Bapak Ibu yang bercahaya, tetapi kata Nabi, fi sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan mata saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura, jadikan yang depan-depan saya ini cahaya. Wa fi warai nura, jadikan belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan dari atas saya cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan di bawah saya cahaya. Waj'alni nura wazidni nura, jadikan ya Allah saya cahaya, tambahkan saya cahaya. Panjang apa panjang doanya, Bu? Ibu yang tadi buka Google, klik doa itu pasti keluar. Baca. Kalau hati kita pengen apa? Bercahaya. Seperti cahayanya siapa? Rasulullah. Kan tadi sudah kita baca.
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa, anta iksiru, anta misbahu. Itu tadi udah kita baca. Anta syamsun, Rasulullah itu bagaikan matahari yang menyinari semua alam dunia ini. Kita nih kalau nggak ada matahari nggak hidup. Ibu naruh pot aja, pot nih taruh di dalam rumah berhari-hari mati. Kita butuh cahaya. Agama Islam kita itu cahaya, maka butuh cahaya Nabi. Malam ini cahaya Nabi datang. Kita sambut dengan apa? Tola'al badru alaihi. Pengen nggak datang ke rumah Nabi? Oh, pengen nggak datang ke rumah Nabi? Yang pengen nunjuk, pengennya lo lemes banget ini ya. Pengen datang ke rumah Nabi, bertemu dengan Nabi, sampaikan salam kita kepada Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Cuannya mahal, datang ke rumah Nabi. Kenapa kita datang ke rumah Nabi? Biar Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal sama kita, nanti di akhirat kita susah, ingin mendapatkan pertolongannya, maka orang-orang yang pernah datang itulah orang yang akan ditolong. Terus bagaimana dong dengan saya yang sampai hari ini belum bisa ziarah ke makam Nabi, Bu ya? Apa Nabi nggak kenal sama saya? Kenal kalau sering-sering bersolawat. Datang ke rumah Nabi, datang ke makam Nabi berat, ongkosnya mahal. Tapi Nabi biar kenal sama kita, tiap hari solawat 100 kali minimal, ibu sekalian ya. Setiap mau tidur baca solawat 10 kali. Setiap mau tidur, bangun tidur baca lagi 10. Tiap hari lakukan. Supaya apa? Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal sama kita, kita susah nanti di akhirat. Beliau akan datang untuk apa? Memberikan syafaat. Nah, malam ini ya, sekali lagi kita bersolawat kepada Nabi, biar Nabi tahu, lihat siapa yang datang malam ini. Nabi kenali satu-satu umatnya. Ibarat orang beli duku ini, satu karung beli duku yang busuk, berharga enggak? Berharga, karena beli satu karung. Tapi kalau dipecah-pecah, yang busuk laku enggak? Nggak ada yang beli. Ini ibaratnya kita satu karung. Ada yang rajin sholat, ada yang males sholat, ada yang rajin sedekah, ada yang bol kuning buntut gasir nggak pernah sedekah, ada yang rajin sholawat, ada yang jarang-jarang. Karena kumpul di rumah Allah, diangkat barang-barang, dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam hu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil satu kali lagi. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Mari ibu sekalian, saya kira cukup segitu saja ya. Pulang dari sini udah ada oleh-olehnya tuh. Siapin kapling di surga. Salat sunat duha, ingat duha, gua pengen punya kapling 12. Salat sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah, ingat pengen punya rumah di surga 12. Satu lagi apa? Sholawat minimal sehari 100. Supaya apa? Nabi kenal sama kita. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang duduk, yang main HP, yang bercanda, yang kongkok ya, semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi. Semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Semuanya bisa datang ke rumah Allah. Niatin ya Allah dengan Fatihah, undang saya untuk menjadi tamu Rasulmu. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Tahun depan ketemu lagi dengan bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal pasti datang tahun depan. Tapi belum tentu kita masih ada apa enggak tahun depan. Tapi dengan doa kita, insya Allah tahun depan kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal. Sekali lagi terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.